Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai listrik bolak-balik. Perkenalkan, nama saya Catherine Melvia Simbolon dari kelas 12 MIPA 3. Dalam bab listrik bolak-balik, kita akan mempelajari materi yang pertama yaitu besaran dalam listrik bolak-balik, yang kedua adalah rangkaian listrik bolak-balik. Yang pertama, kita akan membahas tentang besaran dalam listrik bolak-balik. Listrik arus bolak-balik atau AC adalah arus listrik yang besar dan arah arusnya berubah-ubah secara bolak-balik. Berbeda dengan listrik arus searah yang arah arusnya mengalir tidak berubah-ubah dengan waktu. Arus bolak-balik atau AC adalah sejenis arus yang mempunyai arah bolak-balik karena sumber arus listrik menghasilkan voltase bolak-balik atau voltase alternating. Contoh penggunaan listrik bolak-balik dalam kehidupan sehari-hari yaitu listrik PLN, listrik dari generator, setrika, lampu, mesin cuci, kipas angin, penyejuk udara, televisi, microwave, vacuum cleaner, dan lain sebagainya. Harga efektif rangkaian arus bolak-balik. Harga efektif arus dan tegangan bolak-balik yaitu nilai arus dan tegangan bolak-balik yang setara dengan arus searah yang dalam waktu yang sama jika mengalir dalam hambatan yang sama akan menghasilkan kalori yang sama. Hubungan antara nilai efektif dan nilai maksimum dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. Vf sama dengan Vm per akar 2. Vf itu adalah tegangan listrik, Vm itu adalah tegangan listrik maksimum, dan IF sama dengan IM per akar 2. IF itu adalah kuat arus listrik efektif, dan IM adalah kuat arus listrik maksimum. B. Arus dan tegangan rata-rata. Harga rata-rata arus bolak-balik adalah harga yang dianggap setara dengan harga arus searah yang tetap memindahkan sejumlah muatan yang sama dalam waktu yang sama. 2. Reaktansi. Reaktansi yaitu oposisi dari elemen sirkuit pada perubahan arus listrik atau tegangan sebagai akibat adanya induktor maupun kapasitor dalam suatu rangkaian arus bolak-balik. Resistensi maupun reaktansi dianggap sebagai hambatan dalam rangkaian arus listrik sehingga memiliki satuan ohm. Ada dua tipe reaktansi, yaitu reaktansi induktif dan reaktansi kapasitatif. Reaktansi induktif. Reaktansi induktif adalah hasil frekuensi angular, rangkaian arus bolak-balik, dan induktansi. Dapat dituliskan dari rumus berikut. XL sama dengan 2Pi kali F kali L. XL di sini adalah reaktansi induktif, F kecil di sini adalah frekuensi, dan L besar ini adalah induktansi induktor. B. Reaktansi kapasitif. Reaktansi kapasitif adalah hambatan yang diberikan kapasitor terhadap arus bolak-balik atau AC. Reaktansi kapasitif dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Xc sama dengan 1 per 2 Pf kali C. 2 Pf ini biasa disebut juga dengan omega. Xc ini adalah reaktansi kapasitif. Impedansi. Impedansi adalah hambatan total dari resistor, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan pada tegangan bolak-balik. Secara matematis, impedansi dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara tegangan dan arus. Dengan rumus Z sama dengan V per I. Contoh soal. Sebuah induktor 50 mH dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik yang memiliki frekuensi sudut 300 radian per second. Tentukan besar reaktansi induktifnya. Diketahui L besar ini adalah sebuah induktornya, yaitu 50 mH, sama dengan 50 dikali 10 pangkat min 3H. Omega ini adalah frekuensi sudutnya, yaitu 300 radian per second. Yang ditanya yaitu
besar reaktansi induktifnya. Penyelesaian XL sama dengan omega dikali sebuah induktornya. Sama dengan 300 dikali 50 dikali 10 pangkat min 3. Dan hasilnya yaitu 15 ohm. Materi kedua yaitu rangkaian listrik bolak-balik. 1. Rangkaian murni dan kombinasi. Rangkaian murni listrik bolak-balik berupa sebuah rangkaian listrik yang hanya melibatkan satu komponen resistor, induktor, atau kapasitor. Sedangkan reaksi kombinasi adalah rangkaian listrik yang berupa rangkaian kombinasi dua komponen atau ketiganya. Rangkaian resistif. Rangkaian resistif adalah rangkaian yang terdiri dari sebuah resistor yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Pada rangkaian resistif murni, arus dan tegangan sefase, artinya dalam waktu yang sama besar sudut fasenya sama. Di sini kita dapat melihat rumusnya yaitu Imax sama dengan Vmax per R. Imax ini adalah kuat arus maksimal, Vmax adalah tegangan maksimal, dan R ini adalah hambatannya. B. Rangkaian induktif. Rangkaian induktif adalah rangkaian yang terdiri dari sebuah induktor yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Di sini kita dapat melihat rumusnya, yaitu Imax sama dengan Vmax per XL. Imax ini adalah kuat arus maksimum, Vmax adalah tegangan maksimum, dan XL ini adalah reaktansi induktif. Oke, rangkaian kapasitif. Rangkaian kapasitif merupakan rangkaian yang di dalamnya terdapat komponen kapasitor yang berfungsi untuk menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik. Saat kapasitor dialiri arus AC, akan timbul resistansi semu atau biasa disebut dengan reaktansi kapasitif. Di sini rumusnya yaitu Imax sama dengan Vmax per Xc. Imax ini adalah kuat arus maksimum, Vmax ini adalah tegangan maksimum, dan Xc ini adalah reaktansi kapasitor. D. Rangkaian seri RL. Apabila hambatan dan induktor dihubungkan secara seri, lalu dihubungkan dengan sumber tegangan AC sebesar V, disebut rangkaian seri RL. Di sebelah kanan ini adalah contoh rangkaian seri RL. Rangkaian seri RC. Rangkaian seri RC merupakan rangkaian elektronika yang tersusun atas komponen resistor atau R dan kapasitor atau C, serta dicatu dengan sumber tegangan atau sumber arus. Di sini adalah contoh rangkaian seri RC. Besar tegangan pada rangkaian RC menurut diagram fasor tersebut adalah sebagai berikut. V sama dengan akar dari VR kuadrat ditambah VC kuadrat. Rangkaian resonansi. Suatu resonansi pada rangkaian seri arus bolak-balik dapat terjadi jika reaktansi induktif sama dengan reaktansi kapasitor. Pada peristiwa resonansi akan dihasilkan frekuensi sudut resonansi dan frekuensi resonansi. Perhatikan persamaan berikut. Reaktansi induktif sama dengan reaktansi kapasitor. Omega dikali L sama dengan 1 per omega dikali C. Karena reaktansi induktif sama dengan reaktansi kapasitor, maka omega sama dengan omega R sama dengan frekuensi sudut resonansi. 3. Daya pada rangkaian bolak-balik. Besarnya daya pada rangkaian arus bolak-balik antara teori dan hasil sesungguhnya dari hasil pembacaan alat ukur tidak sama. Hal ini disebabkan adanya hambatan semu yang berasal dari induktor dan kapasitor, yang disebut reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif. Daya sesungguhnya yang terdapat dalam rangkaian arus bolak-balik adalah sebagai berikut.
P sama dengan C kali I kali cos theta. P ini adalah dari sesungguhnya, V yaitu tegangan efektif, I yaitu kuat arus efektif, dan cos theta adalah faktor daya. 4. Penerapan rangkaian listrik bolak-balik. Pemanfaatan listrik AC sebenarnya sangatlah banyak. Untuk mempermudah sebenarnya kita dapat melihat barang-barang yang ada di rumah. Perhatikan bahwa semua barang yang menggunakan listrik PLN berarti telah memanfaatkan listrik AC. Meskipun demikian, tak semua barang yang kita lihat menggunakan listrik AC, ada sebagian barang yang menggunakan listrik PLN. Tetapi barang tersebut sebenarnya menggunakan listrik DC. Contohnya laptop. Contoh pemanfaatan energi listrik AC yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mesin cuci, yang kedua lampu, yang ketiga pendingin ruangan, yang keempat kompor listrik, dan masih banyak lagi pemanfaatan energi listrik AC yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian materi tentang listrik bolak-balik dan contoh pemanfaatan listrik AC dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih.